Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang, Bisa diperkenalkan nama serta jabatannya dulu. Sugiarto, Lurah Kemejing, lama ditanggil. Bapak bisa menceritakan lebih dahulu Hal, kronologi yang menimpa pada dukuh panjenengan dengan warga panjenengan itu sepengetahuan jenengan seperti apa? ya ini Pak, selama ada berita yang kami terima, setelah kita menerima laporan dari pihak keluarga korban atau pihak yang mengalami apa namanya situasi sesuai yang dilaporkan, kita menerima pelaporan dari pihak keluarga itu dengan beberapa tokoh masyarakat melaporkan bahwa di wilayah Karanggumo ada perbuatan yang melanggar asusila. Tapi pelaporan itu pertama hanya sebuah pelaporan. Tapi setelah menyusul adanya beberapa bukti yang diberikan ke pemerintah kelurahan dengan berupa chattingan-chattingan yang kemarin sudah diberikan, itu kami langsung melangkah, Pak. Melangkah ke ranah kelurahan. Kita sebagai lurah pemerintah kelurahan membentuk tim untuk klarifikasi pemeriksaan sesuai apa yang pelaporan dilaporkan ke kami. Itu. Setelah kita membentuk tim bergerak, pemeriksaan, saling mempertemukan, kita diberikan hasil dari klarifikasi tim itu diberikan ke kami hanya bisa memberikan salah satu teguran lisan dan SP1. Sejauh itu yang saya jalankan di pemerintah kelurahan. Pada saat mediasi di Balai atau Balai Pedukuhan ya Pak pada Ya. waktu itu. Nah, itu kan apakah dari pihak Pak Duko sendiri itu tidak menyatakan apa ya keberatan atau pikir-pikir dulu atau mungkin malah konsultasi dengan jenengan pada saat itu? Ya, waktu itu memang saya begitu sudah melihat kerumunan warga di situ, saya langsung masuk. Ternyata di situ acara sudah dibacakan. Kalau memang itu ada tuntutan-tuntutan dari warga, beliaunya nggak ada komunikasi sama saya. Memang tuntutan warga itu dia minta di pengunduran diri di waktu pas mediasi itu saya sampai di sana. Surat penulisan di apa namanya? Surat pengunduran diri perjanjian itu pun saya juga nggak tahu nulisnya di mana, saya juga nggak tahu. Saya duduk di dalam balai desa bersama-sama orang-orang saya malahan. Dengan hasil surat pernyataan tersebut, apakah Bapak juga diberikan salinannya? Ada di kantor filenya. Ya, setelah mencermati kata per kata, kalimat demi kalimat, itu apa yang Bapak pahami ataupun apa yang Bapak tangkap dari surat pernyataan tersebut? Ya, kalau surat pernyataan itu memang di saat kalau saya lihat yang pembikin surat itu yang tanda tangan bukan pihak Pak Duko, malah justru istrinya sama suaminya yang pihak korban. Pada saat proses penandatanganan, panjenengan juga perso hal itu. Ya waktu itu saya lihat yang tanda tangan, tapi kan itu hak mereka. Kalau saya suruh ngobrol atau apa-apa kan nggak bisa. Saya hanya menyaksikan saja. Itu kan ada tindak asusila. Di situ di dalamnya itu ada unsur paksaan dari Pak Dukunya sendiri atau gimana Pak? Mana ada apa? Ada tindak asusila, dugaan tindak asusila. Ya kalau itu kan gini Mas, yang saya lihat itu yang bukti yang diberikan itu kan hanya sebuah chattingan. Sebuah chattingan, kita nggak bisa melihat bukti yang sebenarnya. Kita mau Dari pengakuan Pak Dukunya Pak? Iya, kalau waktu itu pengakuannya saya nggak mendengar sendiri. Tapi kalau di waktu di pemeriksaan itu pengakuannya nggak ada. Dia tidak menjalankan. Tahu-tahu di sana di saat perkumpulan di warga di Balai Dusun itu tahu-tahu ada surat minta dituntut surat pengunduran diri. Gitu. Pak Lurah, apa melakukan itu dan Dukuh menjawab ke jenengan bahwa itu salah satu balas dendam. Berarti kan menurut jenengan itu kan pengakuan dari Pak Dukuh. Itu memang sebelum ini Pak, sebelum apa namanya, sebelum gembar seperti itu kan pernah saya tanya seperti itu. Artinya non sewu dari hati nurani panjenengan saya tanya itu Pak Dukuh itu benar apa enggak melakukan dari hati nurani jenengan? Saya tanya jenengan sebagai lurah atasan Dukuh. Saya enggak berani bicara kalau masa benar apa enggaknya, karena apa itu kaitannya dengan omongan kita akan disaksikan. Oke, terus yang kedua itu apa tindak lanjut jenengan setelah ada pernyataan itu? Apakah dianggap
berguna atau tidak, atau perlu ditindaklanjuti apa tidak, menurut jenengan sebagai lurah? Yo, kalau kelanjutan tentang surat perjanjian itu kita nggak bisa apa-apa. Artinya surat perjanjian itu berarti nggak ada gunanya, nggih? Ya bagi kelurahan nggak ada itu, kalau bagi kelurahan memang itu kepentingan dari pihak korban dan warga masyarakat. Kalau memang dia itu yang menuntut, dia bukan kelurahan. Nah, setelah menganggap tidak ada, apa yang dilakukan kelurahan untuk perlindungan terhadap masyarakat yang dalam tanda kutip korban? Ya kita kan ada aturan Pak, namanya perbuatan seperti itu, terus kita melihat undang-undangnya yang sudah kita gunakan, bahwa bukti-bukti yang diberikan itu kira-kira masuk apa enggaknya, kan itu tim yang tahu. Menurut Bapak, sudah ada tindakan ke arah perlindungan terhadap warga jenengan dalam tanda kutip korban belum? Maksudnya? Action daripada kelurahan ini menurut Bapak sudah ada tindakan dalam hal perlindungan terhadap warga jenengan dalam tanda kutip korban ini sudah ada belum? Kita kan sudah memproses laporan itu dengan sesuai aturan. Itu kan bukan termasuk itu perjalanan pemerintah. Kalau masalah perlindungan, memang semua warga saya itu saya lindungi, itu warga saya. Seiring berkembangnya informasi Pak, ini kan juga bahwasannya ada rentetan perlakuan dalam tanda kutip yang tidak baik yang dilakukan oleh Pak Duko. Dengan adanya informasi tersebut, apakah Bapak juga sudah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan? Itu hal mana? Terkait dengan pamer alat vital, kemudian ada juga kemarin pengemplangan HOK dan lain sebagainya, itu tanggapan Bapak seperti apa? Itu informasi itu hanya informasi sekilas, tidak ada pelaporan ke desa. Kalau memang ada, mungkin dari warga melaporkan bahwa dia itu penyimpangan HOK, ya kita tetap proses. Kalau pelaporan itu hanya informasi yang kita dengar, kita nggak tahu yang sebenarnya, kita juga enggak. Kalau saya lihat kondisi-kondisi di lingkungan situ aman-aman, ya sudah. Kait juga dengan adanya pembuatan penggiringan opini. Itu yang dilakukan setelah surat pernyataan pengunduran diri itu terbit. Di lain hari ada skenario bahwasanya kedua belah pihak harus mengakui bahwasanya perbuatan itu tidak ada. Dan hal ini apakah panjenengan juga tahu terkait hal itu? Kemudian tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau itu mungkin bagi saya, misalkan seorang pemimpin itu wajib untuk mempertahankan adanya kekondusifan warga, kerukunan warga. Kemungkinan beliau itu keinginannya supaya hal itu tidak mencuat, membuat alternatif untuk merukunkan warganya seperti itu. Bagi saya itu wajar-wajar saja bagi saya. Terkait hal ini berarti hal tersebut juga persetujuan panjenengan adanya skenario bahwanya kedua belah pihak harus mengakui Tidak terkait peristiwa itu tidak terjadi. Ya kita nggak tahu masalah itu kan urusan mereka. Kita hanya mendengar salah satu berita, itu pun hanya seperti berita yang dari orang ke orang gitu. menurut saya Pak, itu kan kemarin pas membuat video pengakuan bahwa seolah-olah tidak terjadi peristiwa, itu kan di salah satu ruang kelurahan, dan itu informasinya Bapak ada, itu betul apa enggak? Itu yang mana ya Pak ya? Yang informasi mana ya? Yang Jadi video mana? Jadi gini, setelah adanya pernyataan, pasca terjadinya pernyataan selang berapa hari, kemudian Pak Babin memanggil korban untuk ke balai kelurahan, kemudian dibikin video seolah-olah pengakuan tidak terjadi peristiwa perselingkuhan ataupun asusila. Nah, di dalam ruangan itu termasuk ada Pak Lurah, itu benar nggak? Saya kurang ini loh, Mas. Maaf, saya kurang ingat ya itu waktu itu loh. Waktu pas ada penyampaian yang skenario itu ya, skenario itu. Itu katanya di situ ada Pak Lurah, ada Pak Babin. Itu benar nggak itu? Lihat di mana ya, Pak ya? Kayaknya kurang begitu. Saya kurang Berarti lupa ya? Lupa ya benar. Menindaklanjuti apa yang pertanyaan di depan Pak, itu kan juga melibatkan tim yang Bapak bentuk. Mungkin ketika Bapak lupa, oke lah, kita maklumi. Dari tim tersebut, bisakah Bapak menyebutkan nama-namanya siapa saja sehingga nanti bisa kita konfirmasi? Timnya? Iya. Timnya 1,
Bucare, Ketua. ketuanya Pak Bang Muskal, kedua Pak Lugiman, Pak Ismail Fahmi, Pak Pariman, dan Pak Sutimin. Setelah Bapak membuat tim, itu berarti pernyataan yang tadinya bukan hanya pernyataan ya Pak, itu kan itu mediasi. Awalnya itu mediasi di Balai Padukuhan yang disaksikan warga dan ada selembar pernyataan. Itu tidak menjadi dasar ataupun acuan daripada kerja tim ini deh. Ya kalau surat permohonan nggak jadi dasar Pak, soalnya surat permohonan tetap ranahnya dari pihak warga sama yang bersangkutan. Artinya klarifikasi yang saat itu diadakan atau mediasi yang saat itu diadakan itu berarti tidak dipakai dasar, tidak dipakai pertimbangan, artinya itu dianggap tidak berlaku atau tidak ada nih. Ya kemungkinan kalau masalah berlaku dan tidaknya di saat pemeriksaan tim kan kita tidak ikut mendengarkan, itu kan udah ranah tim, jadi sehingga kita masalah pekerjaan tim itu kita tinggal menerima hasil pemeriksaan tim. Menurut Bapak sebagai kepala desa atau kepala lurah, itu penting enggak itu? Dianggap ada enggak menurut Bapak? Bukan menurut tim. Itu surat perjanjian itu. Bukan. Sebelum surat perjanjian kan ada namanya mediasi. Iya. Yang dirawui panjenengan, dirawui masyarakat. Itu menjadi satu acuan atau dasar atau minimal histori. Ya, itu jelas. Kalau namanya mediasi tetap itu menjadi acuan mereka. Dianggap bisa ditindaklanjuti enggak itu Pak? Ya tidak lanjutinya mungkin ya sebatas apa yang disampaikan di apa yang dimuat di saat dijalankan setiap apa di saat beliau ada pemeriksaan itu toh. Jadi tidak bisa untuk dasar untuk yang lain, hanya untuk itu saja. Maksudnya dasar yang Artinya lain gini, yang Pak, mana? mediasi itu kan ada kesepakatan ya toh. Bahkan tertulis. Nah, itu bisa untuk dasar enggak tindak lanjut dari penyelesaian masalah ini. Ya kan gini, tadi kan sudah saya sampaikan, pemeriksaan hasil itu kan sudah ada dasarnya dengan aturan atau dari Perbu Bupati yang diberikan ke pemerintah kelurahan. Mungkin tidak pemerintahan itu juga pakai acuannya seperti itu, sehingga tetap aja yaitu kalau memang itu dalam pemeriksaan itu masuk dalam Perbu itu ya tetap bisa. Atau undang-undang dari bupati yang diberikan ke pemerintahan, Pak. Undang-undang nomor berapa itu, Pak? Itu kalau kita menelak yang dari aturan Perbup, kita kalau memang tidak segala membuka, kita tidak begitu menguasai, maaf saja. Kalau kita bisa membuka, kita bisa melihatnya. Gitu. Yang menjadi pertanyaan kami gini Pak, bahwasanya pada saat peristiwanya terjadi sehingga menimbulkan suatu keresahan di masyarakat, sehingga atas inisiatif warga itu adanya apa ya, semuanya dipertemukan dalam mosgus atau apa istilahnya, dan pada saat itu Pak Lurah juga hadir, Pak Babin Kamtibnas dan juga pihak-pihak lain. Di sana ada surat pernyataan bahwasanya Pak Kukuh siap untuk mengundurkan diri. Nah, terkait hal ini, itu tanggapan Bapak seperti apa? Karena langkah yang Bapak lakukan bukan mengejar terkait dengan kesanggupan Pak Dukuh yang hingga saat ini tidak dilakukan, tetapi malah keluar SP ataupun teguran itu tadi. Ya itu memang ranahnya di kelurahan seperti itu, Mas. Kalau kita untuk masalah surat pengunduran diri itu hak mereka, hak dia. Kalau kita yang suruh menekan ya kita ya nggak benar sebagai pemerintah kelurahan, kan ada aturannya. Kalau menekan itu kan namanya kita harus apa namanya? Melengsarkan kedudukan yang tidak sesuai. Kalau kita menekan itu sebuah tekanan. Tapi kalau kita menunggu surat teguran itu dia muncul dengan ini, ya kita proses. Itu namanya surat pengunduran diri. Jelas kita proses. Tapi kalau saya yang mengundur diri, ya tidak bisa. Pada saat melakukan mediasi ya, istilahnya di sana, itu kan ada surat pengunduran diri bahwasanya di situ Pak Kukuh siap untuk mundur dengan legowo. Dan panjenengan juga menyaksikan pada saat itu, dan bahkan itu berdasarkan informasi yang kita terima dibacakan sampai 3 kali. Nah, ini kan berarti seumpama apa ya, boleh diistilahkan adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Nah, terkait hal ini tanggapan Pak Lurah itu seperti apa? Yo, tanggapan saya tetap saya menunggu, Pak. Saya tetap menunggu
sampai dia ada surat pengunduran diri. Tapi kalau saya suruh itu tadi dari depan, saya suruh menekan untuk membuat surat pengunduran diri, ya nanti dia membalik kita. Ya saya mau bikin surat pengunduran diri yang nyuruh Pak Lurah. Nah itu kan kita juga berpikir dulu, kan seperti itu. Pada saat itu ada menyaksikan, itu sampean menanyakan nggak bahwa dukuh itu keberatan atau apa atas putusan? Karena non sewu di mediasi itu menurut asumsi kita, Iya. asumsi publik, itu kan sudah ada keputusan sebetulnya Iya, gitu loh. betul. Nah, itu menurut jenengan bisa ditindaklanjuti nggak keputusan warga itu di Balai Padukuhan saat itu? Untuk keputusan itu maksudnya ditindaklanjuti ke Untuk langkah Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya kan ya, Pak. ya, Jadi mediasi itu kan menghasilkan keputusan yang disepakati, Bersama. disaksikan masyarakat Bersama. bahwa itu dukuh sanggup mengundurkan diri. betul. Ye. Lah itu sebaiknya patut ditindaklanjuti apa enggak? Ya, kan sudah ditindaklanjuti Pak dengan kasusnya yang di pemerintah kelurahan. Kalau memang Bukan gini loh Pak. Yang saya maksud tindak lanjut itu, dukuh kan sanggup mengundurkan diri. ya, Lah ini ada tindak lanjut enggak? ya masalah tindak lanjut kan tadi sudah saya sampaikan, itu kepentingan dari mereka untuk yang ingin meneruskan berhenti dan tidaknya kan antara warga masyarakat yang menuntut dengan Pak Dukuh. Jangan menekan di pemerintah kelurahan. Oke. Nah sekarang begini. Kembali ke perlindungan terhadap warga, bahwa dukuh itu juga warga, korban juga warga. Oke. Kalau dukuh, jenengan jelas tidak bisa menekan. Iya. Nah, pertanyaan saya, perlindungan terhadap korban yang jenengan tadi semua saling lindungi, itu seperti apa bentuk perlindungannya? Ya perlindungan saya, keputusan yang saya berikan, saya sampaikan kepada mereka, Mas, Pak, Bu, semuanya yang ikut menyaksikan di keputusan ini, kita sudah sampaikan keputusan yang saya berikan jenengan. Hasil dari pemeriksaan seorang tim. Nah, seandainya ada beberapa atau jenengan semua itu tidak terima dengan keputusan itu, saya serahkan mau cari jalur hukum yang lain, monggo. Itu sudah saya sampaikan ke warga. Itu kan juga bentuk karena apa, kemampuan pemerintah kelurahan, Pak. Tapi maunya dipecat karena ada hubungannya dengan pinjaman BDG. Itu benar apa enggak itu Pak? Kalau itu nggak tahu. Enggak tahu ya. Nggak tahu. Terus begini, selain dengan kasus asusila, dukuh itu kan juga ada yang namanya minta uang, bahkan minta dibelikan HP. Itu pripun itu Pak? Itu kalau itu hanya di screenshotnya itu yang disampaikan di bukti. Ada bukti kwitansinya itu Pak? Wah, aktivitasnya saya nggak tahu. Ada. Itu nggak tahu kalau masalah itu. Tapi kan kalau yang dilaporkan ke desa hanya sebuah chattingan yang ke arah tentang transaksi keuangan HP, itu memang ada itu. Terus ada indikasi juga bahwa kasus ini seolah-olah ditutupi, maksudnya dukuh itu dibela beberapa pihak, saya tidak bisa menyebut pihak mana. Itu ada indikasi karena dukuh itu bayar uang, sejumlah uang. Itu benar ya? Menurut Pak Lurah gimana? Itu malah saya tidak tahu itu. Tidak tahu ya? Tidak tahu itu kalau masalah itu. Pemerintah kelurahan tidak mendengar. Kalau masalah istilahnya kaitannya dengan itu, saya tidak tahu. Terus kalau memang tidak ada indikasi itu, apakah bisa Pak Dukuh itu kami konfirmasi Pak? Jadi dihadirkan ke kami untuk kami wawancara. Biar lebih jelas, semua lebih gamblang. Ya. Karena yang bersangkutan yang punya masalah ini kan Pak Dukuh. Betul. Alangkah tidak elok kalau nanti kita wawancara Pak Lurah, tapi yang bersangkutan yang punya masalah tidak bisa dihadirkan. Padahal non sewu, beliau hanya dukuh di sekitar sini. Artinya kenapa sulit ditemui? Nah, jangan sampai ini mendukung atau memperkuat indikasi yang tadi saya aturkan. Kapan kita bisa disondingkan dengan dukuh? Monggo, nanti saya serahkan Mas Mugi aja. Kawan-kawan, kalau mau jenengan mau ketemu beliau, memang kalau mau jam-jam kantor ya di kantor. Oke. Biasanya Ini dia aja tukang kita rajin. nyuwun jawab. Oke.
selaku atasan. Yo, biarpun itu saya selaku lurah, tapi kan itu kalau malah salah jenengan mau ketemu Pak Duko itu saya persilahkan. Tapi kalau dia mau di mana mau kapan itu terserah jenengan sama Pak Duko dong. Berarti dalam hal ini panjenengan merasa dalam tanda kutip keberatan untuk memfasilitasi Pak, untuk Kalau mau mempercepat, tempat di sini saya fasilitasi Pak. Bukan menjadwalkan. menjadwalkan, nyonding gitu. Kita nggak keberatan. Cuman saya sampaikan, Pak Duko setiap jam kantor tetap di kantor tanpa ada kegiatan. Berarti niki bukan jam kantor ini. Misalnya. Ya, karena kan kepentingan beliau sekarang hubungannya Nah. dengan orang sakit, Pak. Makanya Tadi di depan sebelum kita di sini kan sudah saya sampaikan kaitannya dia di rumah sakit, pamitnya loh. Nah, makanya sekali lagi kapan kita bisa dijadwalkan panjenengan untuk memfasilitasi ketemu Pak Duko. Ini permintaan kalau memang bisa dia. Jenengan kapan saja bisa menghubungi saya. Permintaan jenengan kapan, yang penting hari kerja. Kalau mau di kantor, tapi kalau mau di luar sana itu urusan jenengan dari beliau. Ngoten ya Pak Mungki ya? Oke. Oke. Soalnya kalau di luar sana itu kita ngubungi juga nggak bisa. Iya, Oke. mungkin ya.